Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal XAU USD harian bersama Mandana. Ini adalah analisa XAU USD hari ini per tanggal 20 Oktober 2022 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal di XAU USD pada hari ini, tanggal 20 Oktober 2022. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin itu ya ada sedikit permasalahan di YouTube ya. Jadi kemarin itu sudah saya set untuk tanggal publish-nya kemarin seperti biasa jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah ataupun jam 9 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat saya ngupload itu terjadi permasalahan di YouTube yang dimana setelah diupload saya sudah upload terus saya delete lagi, upload lagi, itu prosesnya tidak jalan-jalan. Jadi ketika saya biarkan ternyata sampai jam 2 sore itu baru kelar permasalahannya di YouTube. Jadi sehingga kemarin analisanya itu tidak berlaku ya, yang dimana sore hari itu kita sudah melihat harga dari 16.40 itu di break. Sebenarnya itu udah nggak berlaku sebenarnya ya. Jadi kemarin siapa yang ambil sell ketika dia ngebreak 16.35 ya. Di sini kan kelihatan 16.35 di break dan kemudian di retest dan sekarang turun bahkan sampai ke 16.26. Jadi siapa yang kemarin sempat nge-sell sesuai analisa saya di hari Senin atau enggak di hari Jumat kemarin ya, saya lupa. Itu pokoknya ketika 16.35 di break itu teman-teman bisa sell sampai ke 16.25 maksimal. Ya. Yang dimana 16 ini merupakan di time frame H1 ya. Ya, di time frame H1. Yang dimana 16.26 di sini ya, 16.26 merupakan area, kita punya area supply. Jadi area demand, maaf. Jadi kemungkinan harga akan berhenti di sana ketika dia break 16.25. Dan benar aja harga ketika break 16.35 di retest kemudian harga turun sampai 16.26 dan sekarang harga sudah mulai mantul ya, mantul tadi jam 8 pagi di sini. Dan sekarang mulai drop lagi. Jadi kalau kita lihat area ini, area 16.25 sampai 16.23 di sini, kemungkinan 16.23 sampai 16.14 kemungkinan akan masuk lagi ya. Jadi kemungkinan 16.25 ini akan di break oleh market. Jadi otomatis yang nge-sell untuk saat ini, kalau saya lihat, karena sekarang hampir mendekati level support ya, hampir mendekati level support. Jadi jika dia, kalau kita pakai M30 ya dan M15, jadi kalau dia bisa balik lagi ke 16.35 teman-teman boleh sell di sana ya. Jadi kalau dia bisa balik ke 16.35 atau nggak di 16.33 itu teman-teman boleh ambil sell di sana. Karena kalau saya lihat sendiri di sini ada satu ada satu area supply juga di M15 16.40, kemudian ada di area supply 16.35. Jadi kemungkinan ketika nanti dia bisa naik ketika sampai sini, nanti lihat pergerakan candlenya di 16.33, 16.32, 16.35 dia sekitar sini pokoknya. Jika dia sampai sini sudah ada pergerakan rejection ataupun ada konfirmasi, teman-teman boleh sell sampai ke 16.25. Tapi jika dia harga naik sampai ke 16.41, ya udah di sini teman-teman lihat bagaimana pergerakan candlenya dengan harapan dia bisa turun sampai bawah. Nah, kalau sekarang kalau kita lihat di jam sekarang yang saya record di sini, ini kan harganya sedang bergerak running ke bawah ya kan. Harganya sedang running ke bawah. Nah, kalau dia ngebreak 16.26 bagaimana? Apakah kita bisa langsung sell sampai di 16.23? Sebaiknya sih enggak ya. Sebaiknya enggak, karena kalau kita lihat di time frame H4 area sebenarnya untuk dia bisa mantul tuh 16.23 sampai di 16.14. Jadi jika dia drop sampai bawah sampai di 16.14, teman-teman boleh nge-buy. Tapi dengan kondisi
pada saat dia turun itu candlenya mengecil ya, seperti ini contohnya. Candlenya itu seperti ini contohnya mengecil ya, yang dimana ukuran candle semakin lama semakin kecil, lalu ada rejection juga di sini. Nah ini ketika teman-teman turunkan ke time frame H1, teman-teman akan melihat bahwa harga semakin lama semakin kecil, rejection sudah mulai ada, lalu ada engulfing juga di H1. Nah di situ teman-teman baru boleh ambil posisi buy kayak kemarin ya. Tapi jika malah harga itu drop secara kencang, ya contohnya kencang itu kayak di sini, ya. Ketika dia ngebreak ke bawah ini, harganya ini malah semakin besar. Nah itu sebaiknya teman-teman jangan nekat untuk ambil posisi buy, seperti itu. Jadi kalau bisa nge-buy itu candle itu seperti ini, ya. Kecil, rejection, engulfing, nah baru teman-teman boleh nge-buy. Tapi kalau turunnya malah nanti seperti ini turunnya, dropnya semakin lama semakin besar, sebaiknya teman-teman jangan pernah ambil posisi buy untuk saat itu, ya. Kayak gini juga misalnya, dia turun gede, habis itu dia mengecil candlenya, rejection sudah ada 2 kali, lalu ada doji di sini. Nah ketika terjadi breakout area support kemudian di retest, teman-teman boleh nge-buy. Karena sekarang harga running masih lumayan kenceng ya, harga running sekarang ini masih bisa dibilang kenceng. Jadi saya rasa kalau dia bisa bergerak turun, saya rasa turunnya akan sudah mulai mentok sampai di 1623 sampai di 1614, seperti itu. Saya rasa area mentoknya adalah di area sana, ya. Untuk area resistance sekarang akan saya pakai di M15, yaitu di antara 1640 lalu di 1634 ya. Di 1640 dan di 1633 atau enggak di 1634 ya, di sana. Jadi kalau yang nge-buy bagaimana? Biarkan harga ini masuk ke sini dulu ya. Lihat pergerakan candlenya bagaimana. Jika pergerakan candlenya seperti yang sudah saya katakan tadi, ya mengecil rejection lalu ada engulfing, atau enggak mengecil habis itu 1623 ini di break ke atas ya, di break ke atas kemudian retest. Nah, teman-teman baru boleh nge-buy dengan harapan sampai di 1634. Seperti itu ya. Jadi kalau yang ingin nge-sell, tunggu di area 1634 sampai di 1640 ya. Bisa di sini ataupun di sini. Kalau di 1634 stop loss-nya di 1642 dengan take profit sama, yaitu di 1623. Kalau teman-teman ngambil sell di 1640, stop loss teman-teman di 1645 ya, karena di 16 ditinggikan di 1650 dengan take profit teman-teman dipendekkan dulu sampai di 1630 atau enggak sampai di 1633 seperti ini ya. Atau paling mentok ya bisa sampai sini, tergantung bagaimana pergerakan candle nanti. Nah untuk yang nge-buy bagaimana? Untuk yang nge-buy biarkan harga ini drop ya, harga ini turun sampai di 1620 atau 1619 misalnya, teman-teman nge-buy, take profit pertama itu kemungkinan bisa sampai di 1628. Kemungkinan di sini akan terjadi TP1 karena kemungkinan di sini akan menjadi support resistance become support di 1628. Kemudian stop loss-nya itu di bawah 1614, yaitu di 1613 atau nggak di 1612 ya. Nah kalau dia ngebreak 1614 bagaimana? Misalnya per hari ini dia ngebreak 1614, ya udah teman-teman ambil posisi sell. Ya udah teman-teman ambil posisi sell dengan target. Nah ini targetnya sekarang ya. Dengan target kalau kita lihat jika dia break 1614 maka target selanjutnya adalah dia bisa turun sampai di Fibonacci. Ya, dia bisa sampai di Fibonacci 1272 yang ada di harga 16 berapa nih? Oh 1585 ya. Bisa sampai di 1582 sampai sini ya. Jadi kalau area ini di break, kemungkinan harga akan masuk ke area 1585 sebelum akhirnya akan retest lagi. Seperti itu. Ini saya lupa kenapa bisa ada garis di sini ya. Ini akan saya delete ya deh.
Ya, jadi otomatis harga dari XAUUSD karena dia sudah break Fibonacci 76,8 juga ya. Dan harga sekarang mulai turun, kemungkinan harga dari XAUUSD akan melanjutkan penurunannya sampai di Fibonacci 1272, which is itu adalah area strong support berikutnya, di mana itu merupakan area demand daily juga. Ya, demand daily yang ada di sini. Jadi otomatis harga itu akan bisa mental ketika sampai sana. Kemungkinan dia akan break sampai sini, begini dan begini. Nah, kemungkinan akan bergerak seperti ini ya, entah ini kapan terjadinya. Oke, jadi untuk yang nge-sell di 16 berapa ini tadi ya, jika dia break 16.14, teman-teman nge-sell dengan stop loss di 16 pendek aja ya, di 16.20, take profit pertama tuh di 1600, di 16.05 ya, 16.05 TP1, kemudian TP terjauh adalah di 1600 atau enggak di 1597. Kalau mau angka bulat boleh di 1600 ya, seperti itu. Misalnya ambil sell di 16.12 gitu misalkan. 16.12 sell, habis itu stop loss di 16.20, take profit 1 tuh di 16.05, take profit selanjutnya di 1600, dan take profit selanjutnya tuh bisa sampai di 1580. Ini cukup jauh ya, seperti itu. Tapi paling aman sih TP1 di 16.05 ya, 16.05 dulu. Jika sudah harga sudah mendekati 16.05, boleh di close setengah, boleh pasang stop loss plus, dan biarkan harga running sampai di 1600, seperti itu ya. Dan kalau kita lihat per hari ini, apakah ada news? Kalau saya lihat di malam hari nanti kita cuma ada di Verified Manufacturing Index, Unemployment Claim, dan Existing Home Sales. Jadi kemungkinan akan berpengaruh adalah di sini ya, Verified Manufacturing Index. Takutnya sama seperti di Empire State Manufacturing Index. Jika hasilnya di sini negatifnya lebih besar daripada minus 5,0, kemungkinan XAUUSD akan bisa rebound ya. Jika memang harga sampai nanti pada saat London Session itu turun sampai sini ya, sampai di 16.18 misalnya, dan pada saat news itu keluar hasilnya adalah seperti di sini di hari Senin minus 9 gitu misalnya kan, atau enggak di minus 7 gitu misalnya, maka kemungkinan harga dari XAUUSD akan mantul ya, mantul bisa sampai di 16.34, kemungkinan seperti itu ya. Jadi hati-hati, kemungkinan nanti malam ini newsnya bisa berpengaruh untuk di US dollar, jadi tentu aja akan berpengaruh juga untuk gold nanti malam. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal XAUUSD harian besok tanggal 21 Oktober 2022. Bye-bye.